Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kehebatan leluhur Nusantara ada pada candi ini. Di Indonesia terdapat berbagai macam candi, terutama di Pulau Jawa ada bermacam-macam candi yang tersebar mulai dari Jawa Timur sampai ke ujung barat Pulau Jawa. Namun ada beberapa kejanggalan yang bisa dilihat di beberapa candi yang ada di Pulau Jawa. Kejanggalan terlihat dari patung dan relief yang ada. Kalau pengukuran secara tahun oleh arkeolog benar, maka banyak hal yang tidak masuk akal di dua candi, yaitu Candi Ceto dan Candi Penataran. Yang pertama, Candi Ceto. Candi Ceto terletak di lereng Gunung Lawu, berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari bentuknya, Candi Ceto tidak seperti candi-candi lainnya yang ada di Indonesia, tapi justru mirip dengan candi-candi yang ada di peradaban bangsa Inka, Maya di Amerika Latin. Beberapa arkeolog Indonesia mengatakan bahwa Candi Ceto dibuat pada zaman Majapahit, tepatnya pada saat pemerintahan Prabu Brawijaya V. Jika memang demikian, maka ada banyak kejanggalan yang patut dipertanyakan, antara lain batu candi yang terbuat dari batu kali, padahal pada era Majapahit batu candi dibuat dari batu bata merah. Kemudian dilihat dari bentuk relief di Candi Ceto, tingkat presisi dan kerapian pemahatannya masih sangat sederhana, tidak seperti di era Majapahit yang jauh lebih detail penggambaran figur-figur ataupun patung relief. Hal ini mengindikasikan usia Candi Ceto lebih tua dari era Majapahit. Demikian juga patung-patung yang ada di Candi Ceto banyak menunjukkan hal-hal yang jauh lebih tua dari zaman Majapahit. Ada beberapa patung yang tidak menggambarkan orang Jawa yang ada pada masa itu. Patung tersebut justru lebih mirip dengan sosok orang Sumeria. Padahal kebudayaan Sumeria dikatakan sebagai kebudayaan tertua di dunia. Dari sisi wajah dan potongan rambut tidak menunjukkan orang Jawa, tetapi justru memiliki kesamaan dengan orang Sumeria, Viking, Romawi, atau Yunani. Namun dari sisi pembentukan mata sangat identik dengan patung Sumeria. Dari wajah dan cara berpakaian serta perhiasan yang dikenakan bukan ciri khas Jawa, melainkan ciri khas Sumeria. Tetapi mengapa dipatungkan seperti orang yang takluk dengan wajah yang ketakutan? Bila kita perhatikan lebih jauh, mengapa ada patung yang pada dasarnya sangat mirip dengan orang Sumeria yang ada di Candi Ceto? Sedangkan orang Sumeria yang menggunakan pakaian seperti itu menurut literatur yang ada di zaman 3000 sampai 4000 tahun sebelum Masehi. Kalau mereka dikatakan manusia pertama yang mempunyai peradaban dan tata sosial yang sudah bagus, tapi mengapa mereka dipatungkan menyembah dan kelihatan takluk di Candi Ceto? Jadi apakah bangsa kita tidak ada peradaban pada waktu itu? Ataukah peradaban kita sudah lebih maju dari mereka? Selain kaitannya dengan orang Sumeria, pada relief di Candi Ceto tergambar sosok prajurit Jawa, di mana gambar tersebut juga terdapat di relief yang ada di Candi Suku dan di Villa Hermosa, Meksiko. Sekali lagi kita perhatikan, patung yang patut diduga adalah sosok dari orang Sumeria yang berada di Candi Ceto dengan sebuah relief yang berada di Monte Alba, Meksiko, yang menunjukkan sebuah kemiripan. Lalu, apakah ada hubungan peradaban bangsa kita dengan peradaban bangsa Maya, Inka di Amerika Latin dalam menghadapi bangsa Sumeria? Selanjutnya, Candi Suku. Begitu juga beberapa patung yang terdapat pada Candi Suku yang terletak tidak jauh dari Candi Ceto, yang sama-sama terletak di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1186 meter di atas permukaan laut, berada di Dusun Berjo, Desa Suku,
Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Suku sebuah candi dengan bangunan yang unik karena terdapat kesamaan bentuk dengan bangunan-bangunan yang ada di Saqqara Mesir, Chichén Itzá, dan Tenochtitlan di Meksiko, serta Copan di Honduras. Pada kawasan Candi Suku terdapat beberapa patung berbadan manusia tapi bersayap seperti burung. Sayangnya, kepalanya telah hilang. Namun pada bagian belakang kawasan Candi Suku masih dapat ditemukan beberapa patung sosok manusia bersayap yang masih utuh, dan ternyata kepalanya menyerupai bentuk burung. Kesamaan bentuk sosok manusia berkepala burung ternyata terdapat pula kemiripannya pada patung yang berasal dari bangsa Maya, literasi kuno pada bangsa Yahudi, serta relief dan patung pada bangsa Sumeria, Babilonia, dan Assyrian. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, hubungan apakah di masa lalu antara leluhur bangsa kita dengan bangsa Maya, bangsa Sumeria, Babilonia, Assyrian, dan spesies manusia berkepala burung? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Kemudian Candi Penataran. Candi Penataran terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, tepatnya di Desa Penataran, Kecamatan Klenggok, Blitar, Jawa Timur, pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Di area candi ini terdapat banyak relief yang menyimpan misteri bagi yang jeli mencermatinya. Sangat banyak relief yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenal. Sosok-sosok tersebut selalu digambarkan sebagai sosok yang seolah-olah takluk kepada bangsa yang berkuasa di Candi Penataran. Namun sayangnya, sebagian relief sudah rusak. Namun untungnya beberapa bagian masih dapat dikenali. Beberapa relief di Candi Penataran yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenali. Pada suatu relief di Candi Penataran, kalau diperhatikan dengan jeli, ada orang yang berpakaian dari bangsa Han atau Cina. Lalu ada orang yang digambarkan dari bangsa Angkor Wat atau bangsa Champa. Lalu juga ada orang dari Maya, Inca, atau Copan yang berasal dari Amerika Latin. Dan juga ada orang yang bertutup kepala seperti orang Yahudi. Pada relief-relief yang berada di tingkat 2 bangunan Sitinggil atau Candi Penataran, sangat jelas menunjukkan penaklukan suatu bangsa yang mirip dengan bangsa Indian. Di situ terlihat leluhur Nusantara berhasil mengambil alih salah satu kereta berkuda dan memanah ke arah lawan. Leluhur Nusantara berhasil menusuk panglima dari bangsa Indian di benua Amerika. Penambahan pasukan Indian untuk menyerang leluhur Nusantara. Kelihatan bala bantuan Indian terburu-buru dan berlari menuju medan perang. Pasukan Indian yang mempunyai kekuatan pasukan gajah, disinilah letak ukur tahunnya.